Yanti dan Arum ingin memungut sawo karena sedang berbuah lebat. Saat itu masih rimbun semak belukar dan banyak pepohonan yang batangnya besar-besar. Rumah warga jauh di depan, sedangkan mereka sudah mulai memasuki hutan. Ada banyak pohon sawo dan diperbolehkan mengambil buahnya yang jatuh. Suasananya sangat adem saat berada di bawah pohon tersebut, dengan banyaknya ranting pohon menutupi matahari. "Wah, banyak banget buahnya," ucap Arum gembira sembari terus-menerus menatap ke bawah. "Iya, habis ini kita pungut buah langsat lagi ya, di ujung sana," jawab Yanti yang membungkus buah sawo ke bajunya menjadikan sebuah buntelan. Semilir angin dan tenang di dalam hutan membuat mereka terus berjalan semakin jauh. Mereka tidak memperhatikan keadaan sekitar yang sunyi senyap, terlalu fokus melihat ke bawah saking banyaknya sawo yang berjatuhan. Mereka berdua tidak menyadari bahwa mereka tidak berdua. Awalnya Yanti dan Arum mendengar seperti suara kersak-kerusuk. Sempat mereka saling tatap, tapi mereka tetap bersikap biasa saja. Saat sedang asik memungut sawo, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan ranting yang bergoyang-goyang, cukup keras seperti disengaja. Saat mereka mendongakkan kepalanya ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Mata mereka fokus pada tanah, sesekali menyilak rambutnya untuk mencari-cari buah sawo. Dahan pohon kembali bergoyang. Mereka berdua kembali mendongakkan kepalanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya sosok makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Makhluk tersebut bukan manusia, bukan juga monyet. "Makhluk apa itu?" lirih Yanti. Yanti dan Arum terpaku menatap sosok makhluk menyeramkan dengan kuku yang panjang dengan warna kehitaman. Makhluk itu menyeringai menatap mereka, menampakkan barisan taring-taring di dalam mulutnya yang dipenuhi darah. Badannya besar dengan bulu dan berambut panjang. Makhluk itu berada di atas pohon sawo bergelayut tidak jauh dengan Yanti dan Arum yang siap diterkamnya. Yanti tiba-tiba sadar dan ingin berlari, sedangkan Arum masih terpaku menatap sosok makhluk tersebut seperti dihipnotis. Dengan sekejap Yanti segera menarik tangan Arum. Di detik yang sama, makhluk tersebut juga meloncat turun hampir menarik Arum, dan secepat mungkin mereka berdua berlari. Andaikan saja Yanti tidak menarik tangan Arum, entah apa yang terjadi, padahal kejadiannya pada saat siang hari. Mereka berdua dipenuhi ketakutan. Yanti terus menarik tangan sang adik yang masih terdiam seperti sangat syok atas kejadian tersebut. Sawo yang mereka pungut sudah tidak dipikirkan lagi. Ketakutan akan makhluk menyeramkan tersebut membuat mereka pucat pasi. Saat sudah di dekat rumah warga, mereka berdua baru merasakan gemetaran dan lemas. "Kenapa menangis, Yanti?" tanya salah satu warga yang melihat mereka. Yanti histeris ketakutan dengan cara meraung-raung. "Ada hantu," jawab Yanti dengan nada ketakutan. Sangat jelas badannya gemetaran hebat. Sedangkan Arum masih syok dan hanya terdiam saja. Matanya masih melotot seakan tanpa bisa berkedip. Melihat Yanti dan Arum, beberapa orang juga berdatangan ke arah mereka, menanyakan hal yang sama, dan tetap saja jawaban mereka habis melihat hantu. Beberapa orang hanya menganggapnya hanya bercanda saja, dan mereka semua tertawa. Sedangkan Yanti, tangisnya sudah mereda, tapi tidak dengan Arum masih diam tanpa ekspresi. Mereka berdua dijemput ibunya dan dibawa pulang ke kontrakan. Arum masih tidak bisa berkata-kata dan Yanti pun juga begitu. Kalau ditanya kenapa, pasti jawaban Yanti dengan jawaban yang sama. Pada malam harinya, mereka berdua menjadi demam hingga 2 hari. Ibu mereka kembali menanyakan tentang Arum yang histeris dan Yanti menjadi kaku. "2 hari yang lalu kalian memangnya ada main kemana?" tanya ibu mereka. "Di tanah Bu Haji, Bu," jawab Yanti. Tanah Bu Haji ialah pemilik dari pohon sawo tersebut. Tanah beliau sangat luas dan panjang ke halaman belakang hingga sampai persawahan. "Ngapain main ke sana? Di sana kan hutan dan jauh dari rumah-rumah," tanya Ibu Sumi, ibu dari Yanti dan Arum. "Kami mau mengambil buah sawo yang jatuh, Bu," jawab Yanti dan diiyakan oleh Arum. "Terus kenapa kalian berlari ketakutan dan menangis?" Lalu Yanti menceritakan kejadian 2 hari yang lalu.
saat melihat makhluk tersebut, dan ia juga mempraktekkan wajah mengerikan yang ia lihat kemarin. Serem banget, Bu. Mulutnya berdarah, entah habis makan apa. Untungnya makhluk tersebut tidak mengejar kami, jelas Yanti. Andaikan kemarin dikejar mungkin akan kedapatan, Bu, karena kami berlari tidak cepat dan jauh dari rumah warga, sambung Yanti menjelaskan. Mendengar cerita dari anaknya mampu membuat Sumi bergidik ngeri sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah Bu Haji itu memang berhantu, Mbak. Kalau aku pergi ke sana, itu suka tiba-tiba merinding kalau lewat sana, Mbak, ucap Bu Erni yang sedari tadi mendengarkan. Beberapa warga juga pernah mengalami hal yang sama saat melewati kebun sawo itu, tapi bukan penampakan makhluk seperti yang dilihat Yanti dan Arum, timpal Bu Wardah menerangkan. Iya, tapi yang ku dengar tanah kebun sawo itu mau dijual deh dengan harga miring, sahut Bu Erni. Mendengar penuturan dari kedua tetangganya tersebut dan sudah tersebar ke satu desa, tanah-tanah Bu Haji memang mau dijual, tapi tidak ada yang berminat karena cukup jauh dengan jalanan umum dan rumah-rumah warga. Apalagi mereka yang tahu kalau di tanah tersebut bisa dikatakan tempatnya orang gaib. Beberapa orang yang pernah melihatnya memang seram, apalagi dekat dengan kuburan lama. Yanti dan ibunya mendengarkan penuturan tetangganya dan juga menangkap dengan jelas kalau di sana memang berhantu. Keluarga Yanti tidak tahu menahu tentang desa ini karena baru tinggal di desa ini 1 tahun yang lalu. Sejak Bu Sumi terdiam, lalu dengan lirih beliau berkata, padahal tanah yang di kebun sawo itu sudah dibeli untuk membangun rumah. Mereka yang di sana cukup terkejut atas penuturan dari Bu Sumi. Baru 1 minggu yang lalu, Bu, saya beli tanah kebun sawo itu, jelas Bu Sumi. Tanah Bu Haji masih luas dan persis di belakang rumah beliau juga kosong. Kenapa yang dibeli jauh di belakang sana? Tanya Bu Wardah. Ya mau gimana lagi, Bu, uangnya hanya cukup beli tanah kebun sawo itu. Saya sudah capek pindah-pindah kontrakan, dan bapak dari Yanti dan Arum pun juga setuju tanah itu dibeli, apalagi harganya terbilang murah, sambung Bu Sumi. Terus rencananya kapan mau dibangun rumah, Bu? Tanya Bu Wardah. Insya Allah secepatnya, nunggu Bapak Arum pulang ngerantau dulu, karena kontrakan juga tidak lama lagi habis masanya, jawab Bu Sumi. 1 bulan kemudian, Pak Arwan, bapak dari Yanti dan Arum sudah datang. Beliau bersiap-siap untuk membersihkan tanah yang ia beli waktu itu. Pak Arwan pergi seorang diri dengan melewati samping rumah Bu Haji. Hanya ada jalan setapak yang biasa digunakan para warga sekitar untuk pergi ke sawah. Di kanan kiri jalan yang dilalui beliau juga banyak pohon salak berbaris-baris dan juga banyak pohon besar-besar batangnya. Tidak cukup 1 orang untuk memeluknya. Namanya pohon terap, yang pohonnya menjulang tinggi dengan kokoh serta daunnya yang sangat lebar. Dari penuturan Bu Haji juga ada orang lain yang akan membeli tanah beliau untuk dibangun rumah. Maka dari itu, Pak Arwan dan Bu Sumi merasa nantinya akan ada mempunyai tetangga. Sesampainya di tanah yang baru beliau beli, Pak Arwan memperhatikan sekitar yang sunyi senyap, jauh dari suara bising kendaraan di jalan sana. Beliau juga sudah mengetahui cerita-cerita warga sekitar dan juga cerita yang diceritakan oleh kedua anaknya sendiri. Tapi beliau tidak begitu percaya kalau tidak beliau sendiri yang mengalaminya. Sebelum beliau mengayunkan parang, beliau berdoa terlebih dahulu dan meminta izin agar menjauh supaya tidak mengenai parang beliau. Dari pagi sampai siang, beliau sedikit demi sedikit menebas semak-semak yang rimbun agar nantinya memudahkan melewatinya. Waduh, ini harus menggunakan gergaji mesin menebangnya, gumam beliau sembari memegangi pohon besar. Bukan hanya bermodal menyewa gergaji mesin, tapi bagi beliau juga ada untungnya. Pohon-pohon yang nantinya akan ditumbangkan bisa dibelah untuk dijadikan papan untuk seadanya dulu membangun rumah. Beliau terdiam sejenak akibat kelelahan dan memperhatikan pohon-pohon sawo yang cukup besar-besar dan berbuah lebat. Pak Arwan berinisiatif sebelum nantinya ditebang, maka beliau akan menjual buahnya terlebih dahulu. Beliau melihat-lihat kayu ulin sebagai pembatas yang kemarin sempat beliau tancapkan ke tanah untuk mengetahui batas tanah beliau. Saat mencari tiang ulin tersebut,
Beliau dikagetkan dengan adanya kerangka kepala persis letaknya di bawah pohon sawo. Beliau terkejut dan mengucapkan istighfar. Tapi setelah beliau memperhatikan kemungkinan itu adalah hanyalah kerangka kepala monyet saja. Sekejap beliau sudah melupakan kerangka bagian kepala tersebut dan kini sudah menemukan tiang pembatas tanah yang persis di bawah pohon sagu yang tanahnya sedikit berair karena tidak jauh dari rawa. "Pak Arwan, rupanya sudah pulang," sapa seseorang bapak-bapak yaitu tetangga kontrakan beliau. "Astagfirullahaladzim, kaget saya. Iya, baru kemarin sore datang," jawab Pak Arwan sembari memperhatikan tetangga beliau tersebut menenteng alat pancing. Tetangga beliau terkekeh melihat Pak Arwan yang terkejut dan berpamitan untuk pulang lebih dahulu. "Habis mancing di mana? Kok malah tiba-tiba muncul dekat pohon sagu?" tanya Pak Arwan. "Memang di rawa sini saya biasa mancing, Pak. Saya juga baru ngelihat Bapak tadi," jawab Pak Imam menjelaskan, dan segera beliau meninggalkan Pak Arwan seorang diri. Setelah cukup jelas melihat pembatas tanah dan nantinya akan mengira-ngira rumah yang akan dibangun, beliau tersenyum sembari beranjak pulang. Saat sedang memikirkan rumah sederhananya nanti, tiba-tiba beliau seperti adanya mendengar langkah kaki tepat di belakang. Beliau berhenti sebentar tanpa menengok ke belakang dan masih mendengar seperti ada langkah kaki yang menginjak ranting-ranting kering dengan perlahan yang menimbulkan bunyi-bunyi cukup keras karena suasana yang senyap. Pak Arwan berdehem untuk menghilangkan rasa takut dan agar orang yang menginjak ranting-ranting tersebut jangan mengganggunya. Sebelum Pak Arwan kembali melangkah, beliau berucap, "Pergilah dari sini, cari tempat yang lain. Suatu saat hutan ini akan dipenuhi perumahan." Pak Arwan terus melangkah pulang tanpa ingin tahu yang berada di belakang beliau. Beliau enggan untuk menengok, dikhawatirkan nanti beliau juga akan takut. Padahal saat ini beliau sudah kepalang senang yang nantinya akan membangun rumah sederhana yang sudah diimpikan keluarga kecilnya. Suara ranting pohon yang diinjak sudah tidak terdengar lagi. Pak Arwan sebisa mungkin untuk tenang dan jangan sampai berlari. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan yang akan nantinya menyewa orang yang mempunyai gergaji mesin untuk menebang pohon yang besar-besar. "Gimana tadi, Pak?" tanya Bu Sumi. "Bapak hanya menebas-nebas saja, sedikit mengurangi rimbun," jawab Pak Arwan. Beliau tidak menceritakan apa yang terjadi saat beliau beranjak pulang tadi. Bagi beliau itu sama saja nantinya akan menakut-nakuti istri dan anaknya. Beliau tidak mau merusak kebahagiaan istrinya yang sudah cukup bersabar selama ini untuk tercapai membangun rumah. Walaupun rumah yang nantinya akan dibangun tidak seberapa besar, tapi itu adalah miliknya nanti, tidak mengontrak selama bertahun-tahun. Pak Arwan diam sejenak sambil menikmati teh hangat. Beliau penasaran sebenarnya tentang kejadian tadi, tapi kalau bisa, beliau tidak mau dipertemukan yang aneh-aneh. Cukup mendengar dari cerita warga-warga saja. "Ini Bapak bawa buah sawo, tadi sangat banyak yang jatuh," ucap Pak Arwan sembari menyodorkan plastik hitam. "Gak mau, itu buah hantu," jawab Arum, anak yang berusia 7 tahun itu. "Iya nih Bapak, kenapa dibawa pulang? Yanti takut kalau hantunya ikut ke sini," sahut si sulung yang kini sudah beranjak dewasa. "Ini namanya sawo, bukan buah hantu," jawab Pak Arwan sambil memilih-milih sawo yang matang. Pak Arwan menghela nafasnya. Beliau harap nantinya kalau sudah bangun rumah mereka mau ikut tinggal di sana. Walaupun mereka sudah tahu dan juga sudah menentang tidak mau punya rumah di hutan itu. Kalau nantinya sudah dibangun rumah, sebisa mungkin nanti Pak Arwan membuat sekitarnya menjadi nyaman. Beliau berkeinginan memelihara ayam, berkebun kecil-kecilan, serta menanam bunga-bunga agar terlihat tidak begitu menyeramkan. Mungkin pohon sawo di tanah beliau nantinya akan ditebang semuanya, tapi tetap saja pada pohon sawo di tanah milik orang lain yang akan tetap berdiri kokoh, yang tanahnya persis berdampingan dengan punya Pak Arwan. Orang-orang yang mendengarkan berita bahwa nantinya keluarga Pak Arwan akan tinggal di sana dan lumayan jauh dengan warga, mereka terus mewanti-wanti, dan ada juga yang meminta beliau harus berpikir ulang. "Kami berdua tidak mau nantinya tinggal di sana.
Kata teman-teman di sana bukan hanya berhantu, tapi juga sering orang menemui ular, ucap Yanti bersikeras. Nanti di sekeliling rumah Bapak bikinin pagar, jawab Pak Arwan tersenyum. Jadi kapan mau menebang pohonnya Pak? Tanya Bu Sumi. Bapak besok cari orang dulu, semoga saja bisa, jawab Pak Arwan. Sedikit cemas beliau memikirkan apakah besok ada yang bersedia menebangi pohon-pohon besar itu. Bisa dikatakan beliau juga sangat membutuhkan bantuan warga untuk membantu pengarahan jatuhnya pohon. Besoknya Pak Arwan dan Bu Sumi pergi bersama menemui seseorang yang ahli dalam penebangan pohon dan juga memiliki alat mesin gergajinya. Saya kesini membutuhkan jasa kamu untuk menebang pohon. Ada beberapa pohon yang cukup besar, jelas Pak Arwan setelah tiba di kediaman yang ahli dalam penebangan. Boleh Pak, di mana memangnya? Tanya Pak Wahid. Di belakang rumah Bu Haji. Maksud saya Bu Haji Romlah, tahu kan? Tanya Pak Arwan tersenyum sembari menunggu jawaban. Sedangkan Pak Wahid sepertinya mengingat-ingat alamat yang disebutkan, atau bisa saja beliau malah berpikir bagaimana cara menolak permintaan Pak Arwan. Mana mungkin Pak Wahid tidak tahu dengan Bu Haji Romlah yang rumahnya paling besar di desa itu dan sering bolak-balik umroh. Pasti Pak Wahid mengetahuinya, apalagi ini masih satu desa yang sama, hanya berbeda RT saja. Bagaimana Pak, bisa kan besok? Tanya Pak Arwan kembali. Waduh, saya nggak berani kalau di sana, jawab Pak Wahid dengan halus menolak permintaan Pak Arwan. Tidak apa-apa Pak, insya Allah aman. Nanti saya akan berikan lebih deh, sambung Pak Arwan. Walau bagaimanapun beliau sangat memerlukannya. Pada akhirnya setelah pertimbangan yang cukup berat, Pak Wahid menyetujuinya. Dengan berbagai pengalaman beliau yakin insya Allah tidak akan terjadi hal buruk seperti sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, Pak Arwan dan Bu Sumi sudah sampai di rumah. Sebagian sudah dibeli sedikit-sedikit untuk membangun rumah. Dalam perkiraan suami istri tersebut, kalau nantinya dananya cukup, paling lama sebulan sudah berdiri rumah sederhana. Kami kekeh tidak mau tinggal di sana Pak, ucap Yanti memelas. Terus kalian mau tinggal di mana? Tanya Pak Arwan. Kami mau tinggal di sini saja, jawab Yanti dan Arum serentak. Kontrakan ini sebentar lagi habis masanya. Nanti kalau kalian tidak ikut pindah, memangnya kalian berdua mau nunggu diusir? Jelas Pak Arwan sambil tertawa. Yanti dan Arum terdiam. Hanya mereka yang tahu bagaimana perasaan yang masih dipenuhi ketakutan, dan hanya mereka berdua saja yang persis tahu bagaimana makhluk itu begitu menyeramkan. Setelah cukup lama terdiam, Yanti berkata, semoga saja Bapak bertemu dengan makhluk itu. Hus, kamu ini Yanti, jangan ngomong sembarangan, tegur Bu Sumi yang sembari tadi mendengarkan penolakan Yanti dan Arum. Yanti marah akan kedua orang tuanya yang mementingkan agar secepatnya jadi rumah di tengah hutan itu. Nanti ada juga yang bikin rumah dekat kita Yan. Mereka bahkan lebih dulu membeli tanahnya, jelas Bu Sumi. Yanti tidak menjawab penjelasan dari Bu Sumi. Anak yang baru memasuki masa remaja itu tiba-tiba meninggalkan pembicaraan begitu saja. Pak Arwan menghela nafas. Sangat sulit bagi beliau kalau begini urusannya. Mungkin kalau rumahnya sudah jadi, pasti anak-anak akan ikut juga. Mana mungkin bisa menolak. Sabar ya Pak, ucap Bu Sumi. Pak Arwan menganggukkan kepalanya sembari kembali menyesap teh yang hampir dingin itu. Pak Arwan juga berdatang ke rumah beberapa warga untuk meminta tolong agar besok bisa membantu beliau, dan juga Pak Wahid untuk mengarahkan kemana posisi tumbangnya pohon, dan itu sangat diperlukan agar tidak roboh ke pohon yang lain. Beberapa warga menyetujui karena niatnya hanya ingin membantu Pak Arwan, bukan hanya sekedar meminta tolong, tapi nantinya juga Pak Arwan akan memberikan upah serta makanan dan minuman. Sesampainya di rumah, gimana Pak? Ada yang mau bantu kita tidak? Tanya Bu Sumi. Ada Bu, tenang saja, jawab Pak Arwan berlalu ke kamar mandi. Beliau sedikit kelelahan karena sibuk memikirkan rumah. Lalu Bu Sumi mencari kedua putrinya ke tempat tetangga sebelah untuk meminta mereka pulang
karena waktu maghrib sudah mulai tiba. Bu Sumi jadi bangun rumah di sebelah sana? Tanya Bu Mega memastikan. Jadi Bu, besok mau menebangi pohon-pohon yang besar. Kalau semak-semak belukarnya sudah suami saya bersihkan, jawab Bu Sumi. Memangnya berani tinggal di sana sendirian? Lanjut Bu Mega. Bu Sumi terkekeh mendengar pertanyaan Bu Mega. Lalu Bu Sumi menjawab dengan sedikit bergurau. Saya tinggal di sana bukan sendiri Bu, tapi ada anak-anak juga serta bapaknya. Iya sih, tapi kan bapaknya Yanti dan Arum sering pergi-pergi, jawab Bu Mega. Bu Sumi hanya terdiam tidak menanggapinya lagi dan langsung membawa pulang kedua anak beliau. Bu Sumi sedikit memikirkan perkataan Bu Mega tadi. Apa yang dibilang ada benarnya juga. Pak Arwan memang sering pergi-pergi dan terkadang hanya pulang sebulan sekali kalau ada pembangunan proyek yang cukup besar. Rasa risau di hati Bu Sumi beliau hilangkan jauh-jauh. Beliau sudah bernekat bulat untuk membangun rumah di sana. Beliau sudah capek pindah-pindah kontrakan dan juga pernah hidup bertahun-tahun tinggal bersama mertua. Saat beliau dan Pak Arwan mendengar harga yang lumayan miring, maka itu adalah kesempatan besar bagi keluarga beliau. Apalagi dari cerita Bu Haji, tanah beliau itu akan dijual keseluruhan dan sudah ada juga yang membelinya. Maka pikir suami istri tersebut nantinya akan ada rumah-rumah lainnya yang akan dibangun. Pada keesokan harinya, Pak Arwan sudah bersiap-siap, sedangkan Bu Sumi masih sibuk di dapur untuk menjamu orang yang akan membantu suaminya. Yanti dan Arum pergi sekolah dulu ya Bu, pamit Yanti. Iya, hati-hati di jalan, jaga adikmu itu, pinta sang ibu mengiyakan. Yanti menganggukkan kepalanya dan berjalan kaki menuju sekolah yang tidak seberapa jauh. Pak Arwan lebih dulu datang ke tanah beliau, padahal janjinya sekitar jam 8. Tapi beliau tidak ingin kedahuluan Pak Wahid atau yang lainnya. Berhubung pada pagi dan cuaca sedikit mendung, maka di bawah pepohonan yang rindang dan lebat sedikit lebih gelap. Pak Arwan memperhatikan sekitar dan melihat-lihat ke sekitar dahan-dahan pohon sawo yang kata cerita sang anak ada makhluk menyeramkan. Pak Arwan menelan ludah dengan bersamaan hembusan angin yang cukup tenang dan menyejukkan serta membuat merinding. Semoga saja tidak dipertemukan. Batin beliau terus memperhatikan sekitar dengan seksama dan juga berjaga-jaga. Beliau lihat di sekitar tidak ada tanda-tanda kedatangan rombongan dari jauh atau terdengarnya suara obrolan mereka. Beliau berjalan-jalan sambil terus membersihkan rerumputan sekitar dan menumpuknya untuk nanti akan dibakar. Angin yang terus sepoi-sepoi menimbulkan gerimis dedaunan sekitar. Dan saat itu beliau menjadi awas dengan keadaan sekitar. Beliau mengambil rerumputan yang letaknya di bawah pohon sawo. Beliau memperhatikan di batang pohon sawo tersebut ada sesuatu yang mampu beliau terkejut dan merinding. Beliau memungutnya dan berkata lirih, "Rambut." Saat itu juga Pak Arwan langsung teringat kisah kedua putrinya. Beliau memegangi dan memperhatikan helaian rambut yang cukup panjang tersebut. Kembali beliau meletakkan rambut tersebut di ranting pohon sawo. Apa pernah ada terjadi pembunuhan di sini ya? Pikir Pak Arwan dan kembali memungut tumpukan rumput. Semilir angin di pagi hari sangat menyejukkan, apalagi di sekeliling beliau banyak pepohonan, pohon kelapa, salak, rumpun bambu dan pohon-pohon lainnya yang sebagian beliau tidak mengetahui nama pohon tersebut. Setelah selesai memungut tumpukan rumput dan dijadikan satu tumpukan saja, beliau memetik korek api dan membakarnya. Walaupun tidak ada apinya, yang ada hanyalah kepulan asap karena rumput-rumput tersebut masih basah. Tidak lama terdengar suara dari kejauhan dan semakin mendekat maka suara itu semakin jelas. Beberapa orang yang membantu sudah datang. Dengan bersamaannya dengan datangnya Pak Wahid mengendarai sepeda motor bersama temannya. "Pak Arwan sudah lama menunggu?" tanya salah satu bapak-bapak. "Lumayanlah, takutnya nanti malah kedahuluan kalian," jawab Pak Arwan terkekeh. "Tadi kami menunggu yang lain dulu agar pergi bersama dan kami tidak sempat datang ke rumah kontrakan Pak Arwan juga," jelas Pak Imam. "Saya tadi pergi cepat karena sekalian ingin membersihkan rumput yang kemarin saya bersihkan,"
jawab Pak Arwan sambil menunjukkan tumpukan yang berasap. Ayo Pak Wahid, silahkan, mau dimulai dari mana dulu? Tanya salah satu bapak. Pak Wahid dengan rekannya memilih batang pohon yang kecil dahulu, lalu nanti selanjutnya pohon yang cukup besar. Dengan kemahiran Pak Wahid, bagi beliau ini adalah pekerjaan yang cukup mudah, sedangkan yang lainnya mengumpulkan batang-batang pohon itu memindahkannya agar tidak mengganggu jalanan. Tanah punya Pak Arwan sampai pohon sawo yang di ujung sana ya? Tanya Pak Wahid. Tidak Pak, hanya sampai pohon sawo yang ketiga itu saja, jawab Pak Arwan sembari menunjuk pohon sawo yang berjajar 3. Oh yang itu, kirain sampai pohon yang sana. Pohon sawo yang nantinya akan ditebang di tanah Pak Arwan hanya 3 pohon saja. Sisanya masih ada pohon sawo yang lain yang entah punya siapa atau masih punya milik Bu Haji. Dingin di sini suasananya, tutur salah satu bapak-bapak. Iya, di sini juga enak, dekat dengan sungai kecil, jawab Pak Imam menunjuk ke arah rawa. Saya sering mancing di sini loh, tapi bukan jalanan di kebun sawo ini, tapi sedikit memutar lewati jalan pohon sagu, jelas Pak Imam. Sedikit Pak Arwan mendengar pembicaraan dari teman-teman beliau yang kini sedang menikmati minum teh hangat. Saat mesin gergaji berhenti sebentar, samar Pak Arwan menangkap cerita-cerita yang banyak diceritakan para warga, dan itu terjadi kepada Pak Imam yang sering memancing di dekat sini. Pak Arwan masih sibuk bersama dengan Pak Wahid. Suara mesin gergaji yang sangat keras mampu memekakan telinga. Pak Arwan mencoba tidak untuk menanggapi cerita dari teman-teman beliau tersebut. Lanjut pohon yang itu ya Pak? Tanya Pak Wahid menunjuk pohon sawo. Yang lain dulu aja Pak, sebentar lagi akan ada Pak Samsul yang datang yang ingin membeli buah sawonya, tutur Pak Arwan. Ditebang aja dulu Pak, untuk memudahkan mengambil buahnya, sambung Pak Wahid. Tidak lama Pak Samsul datang dan setuju kalau pohon sawo tersebut ditebang dahulu. Sebelumnya Pak Arwan, Pak Wahid dan juga yang lainnya tidak lupa berdoa lebih dulu, dan saat menebang pohon kembali untuk meminta izin. Entah sudah berapa kali Pak Wahid dan rekannya meminta izin, satu pohon sawo tumbang dengan mudahnya, dan sampai seterusnya hingga ketiganya. Pak Samsul sibuk memetik buahnya yang dirasa sudah tua dan dibantu oleh Pak Arwan. Pak Samsul adalah tetangga beliau juga. Saat yang lain sedang asik minum-minum dan berbincang, Pak Arwan menanyakan sesuatu kepada Pak Samsul yang sibuk memasukkan buah ke dalam karung. Pak, apa di sini pernah terjadi pembunuhan? Tanya Pak Arwan. Tidak pernah Pak, memangnya kenapa? Tanya balik Pak Samsul. Tidak apa-apa, cuma nanya saja, jawab Pak Arwan. Pak Arwan ada ketemu mayat? Tanya Pak Samsul memastikan. Bukan mayat Pak, tapi hanya berupa rambut, jawab Pak Arwan memelankan suaranya. Rambut yang lumayan panjang, dan saya bertemu beberapa helai persis di batang pohon sawo dan rantingnya, sambung Pak Arwan. Pak Samsul menelan ludah tanpa menjawab apapun lagi. Beliau malah bercepat-cepat memungut sawo, dan setelahnya habis, beliau langsung pamit pulang dan menyerahkan beberapa lembar uang. Setelah memberikan uangnya tersebut, Pak Samsul sempat berkata, mungkin itu rambut punya makhluk penunggu di sini. Mendengar penuturan dari Pak Samsul, kemungkinan itu benar adanya. Mana ada orang lain meninggalkan rambut di pohon sawo, dan siapa juga yang ada berani ke sini. Apa sampean pernah melihatnya juga? Tanya Pak Arwan memastikan. Sepertinya Pak Samsul benar-benar pernah melihatnya juga. Apa yang dilihat kedua anaknya sebulan yang lalu, dan sampai saat ini masih meninggalkan trauma. Dulu Pak, sudah sangat lama, saat saya membeli buah sawo punya Bu Haji, dan kebetulan saya hanya sendirian, jelas Pak Samsul sembari mengangkat karung dan meletakkannya di atas motor. Apa yang dilihat sama persis apa yang dilihat sama putri saya juga Pak? Tanya Pak Arwan memastikan sambil membantu Pak Samsul. Jangan nanya di sini Pak, takut ada yang dengar, jawab Pak Samsul mengalihkan pembicaraan. Maksudnya? Tanya Pak Arwan penasaran. Pak Samsul tidak menjawab lagi. Beliau sudah pergi dengan sepeda motornya, meninggalkan Pak Arwan yang berdiri mematung di pinggir jalan setapak. Saat pohon besar kembali ditebang masih aman-aman saja,
Tidak ada kejadian yang aneh atau di luar nalar. Lalu setelah selesai menumbangkan pohon besar, para bapak-bapak akhirnya sudah pulang dan dibekali makanan serta upah. Yang masih ada di tempat yaitu Pak Arwan, Pak Wahid, serta rekannya Pak Madi. Tersisa 3 orang. Setelah dipotong beberapa bagian lalu dibelah-belah untuk dijadikan papan seadanya, sangat bermanfaat bagi Pak Arwan untuk mengurangi biaya pembangunan rumah sederhana. Kita makan siang dulu di sini dan istirahat ya, titah Pak Arwan sambil menuangkan air teh ke dalam gelas plastik. Saya bawa pulang saja nanti Pak, masih tanggung sedikit lagi, jawab Pak Wahid yang masih sibuk secara bergantian menggunakan gergaji mesin dengan rekannya. Dirasa sudah selesai, maka papan ala kadarnya itu ditumpuk. Pak Wahid dan Pak Madi beristirahat sejenak sebelum pulang ke rumah. Ranting serta dedaunan dibersihkan oleh Pak Arwan seorang diri. Beliau masih sibuk merapikannya. Daun-daun itu ditumpuk dulu aja Pak, ucap Wahid dari jauh. Ya, saya tumpuk di belakang sana untuk dikeringkan dulu, jawab Pak Arwan sembari menarik ranting-ranting. Tidak lama terdengar suara azan duhur dari masjid dan musola terdekat. Pak Arwan sejenak ikut beristirahat dahulu. Setelah selesai, Pak Wahid dan rekannya hendak pamit pulang setelah mendapatkan upah karena telah membantu dan sedikit dilebihkan uang tambahan dari Pak Arwan. Terima kasih banyak Pak, kami pulang duluan ya, ucap Pak Wahid sembari menyalakan motornya yang disusul oleh Pak Madi yang memegangi gergaji mesin serta tali tambang. Sama-sama Pak, saya juga banyak terima kasih, jawab Pak Arwan sembari tersenyum ramah. Sepertinya mereka berdua hanya ada Pak Arwan seorang diri yang tengah membereskan gelas-gelas serta piring yang habis dipakai untuk dimasukkan kembali ke dalam tas rotan. Hanya sisa 1 bungkus nasi milik Pak Arwan sendiri yang masih utuh dan beliau juga berniat untuk makan di rumah saja. Matahari tidak terlalu terik, mungkin sedikit mendung karena sebagian langit terlihat hitam. Pak Arwan pulang dengan berjalan kaki, menyusuri rimbunan dari pohon-pohon salak yang tumbuh berjajar di sepanjang jalan. Saat melewati pohon manggis yang tidak berbuah, Pak Arwan sedikit terkejut kedatangan monyet kecil yang tiba-tiba terjatuh dari atas persis di hadapan beliau. Astagfirullah, pekik beliau. Pak Arwan sempat beristighfar beberapa kali, lalu tiba-tiba monyet kecil tersebut langsung lari ke semak-semak dan menghilang. Pak Arwan mengelus dada beliau. Rumah Bu Haji sudah kelihatan di depan sana. Segera Pak Arwan mempercepat jalan hingga tiba di jalan umum yang beraspal. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisahnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.